kecil saudara sudah berkata, "Ya Tuhan, terima kasih kalau ujian ini datang kepadaku, maka Engkau akan membuat sesuatu yang indah pada waktunya." Tapi kekuatan memanipulatif itu masuk otak kita, hati kita, dan akhirnya kita berkata, "Kok gini ya? Ikut Tuhan kok gini ya? Dulu perasaan waktu saya baru ikut Tuhan semuanya baik. Semuanya seolah-olah mensupport kita untuk tetap teguh di dalam Tuhan. Tapi ada kalanya Tuhan izinkan." Salam saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kembali kita bertemu di dalam channel pelayanan Yefta Servant of God. Dan kiranya saudara saat ini mengalami sukacita yang luar biasa karena saudara sudah mempunyai keyakinan penuh bahwa memasuki tahun 2024 ini dengan penuh sukacita, dengan penuh luar biasa. Karena apa? Karena saudara disertai oleh Tuhan. Saudara orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk melaksanakan karya Tuhan melalui pekerjaan saudara, melalui apapun yang saudara aktivitasnya itu bermuara untuk memuliakan nama Tuhan, dan saudara bersuka cita karenanya. Ya, berkat anak Tuhan adalah berkat yang sungguh luar biasa diberikan kepada kita oleh Tuhan manakala kita selalu mendekat kepadanya. Tubuh jiwa roh kita dikuasai oleh Tuhan. Amin, saudara. Bapak Ibu terkasih dan puji Tuhan, kali ini kita akan membaca dan merenungkan satu nats firman Tuhan yang terdapat dalam perjanjian baru, bahwa ada kisah yang sangat luar biasa untuk kehidupan rohani kita, untuk senantiasa mendekat sepenuh, berserah sepenuh kepada Tuhan. Ya, kita sudah menyadari manakala kita mengandalkan kekuatan kita, apa yang kita dapat? Kadang kekecewaan, kadang frustasi, jalan buntu, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu kalau kita menyadari. Tetapi seringkali juga ada kuasa yang ingin memanipulasi kegagalan itu menjadi kutuk terhadap Tuhan atau bersungut-sungut kepada Tuhan. Ada kekuatan yang memanipulasi. Manakala kita sedang diuji oleh Tuhan, ada kekuatan yang membelokkan itu menjadi sesuatu yang negatif. Oh, untuk apa kamu percaya kepada Tuhan Yesus kalau kamu masih mengalami seperti ini? Memanipulasi karya Tuhan yang sedang berlaku untuk hidup kita melalui ujian, melalui apapun itu. Tapi ada kekuatan besar yang ingin memanipulasi itu menjadi kekuatan yang negatif. Kekuatan apa itu? Yaitu kekuatan iblis. Saudara tentu ingat tentang kisah kejatuhan manusia pertama-tama. Itu dengan tipu daya yang mungkin secara manusia rasional. Ya, secara manusia rasional, perintah Tuhan jangan kau makan buah itu, buah pengetahuan baik dan jahat itu. Tetapi ada kekuatan yang memanipulasi, seolah-olah itu boleh, nggak apa-apa. Saudara tentu pernah mengalami hal itu, diperhadapkan pada situasi yang pelik. Hati kecil saudara sudah berkata, "Ya Tuhan, terima kasih kalau ujian ini datang kepadaku, maka Engkau akan membuat sesuatu yang indah pada waktunya." Tetapi kekuatan memanipulatif itu merasuk ke otak kita, hati kita, dan akhirnya kita berkata, "Kok gini ya? Ikut Tuhan kok gini ya? Dulu perasaan waktu saya baru ikut Tuhan semuanya baik. Semuanya seolah-olah mensupport kita untuk tetap teguh di dalam Tuhan. Tapi ada kalanya Tuhan izinkan, seolah-olah kita sendirian di dalam Tuhan, seolah-olah kita menghadapi masalah problem sendirian, tidak seperti dulu waktu kita mengenal Kristus." Mulai kekuatan manipulatif otak kita lalu tersalurkan pada hati kita, lalu pada tindakan kita. Mulut kita mengucap, "Ya, kok gini ya? Nggak salah nih gue. Nggak salah gue nih." Pernah saudara seperti itu? Jujur pernah kita mengalami termanipulatif oleh suara-suara yang sebetulnya menyesatkan kita. Berapa kali kita ingin berbuat baik kepada seseorang,
Tetapi karena kekuatan manipulatif dari iblis itu berkata, kalau kamu memberi, nanti apa yang kamu dapat? Kalau kamu berbuat baik, dia aja berbuat jahat, untuk apa? Nggak logik deh. Perkataan itu berulang, manakala kita tidak tanggap, stop itu semua, maka kita terlena, terbujuk. Apa yang terjadi? Seperti dalam kisah dosa pertama-tama masuk dalam tubuh. Pengetahuan baik dan jahat itu, akhirnya begitu manusia jatuh dalam dosa, ada jarak yang begitu jauh sehingga kita tidak lagi begitu akrab, erat, bergaul karib seperti layaknya seorang bapak dan anak. Ada jarak. Kenapa? Ada dosa di dalam dirinya. Oleh sebab itu, saudara-saudara, di dalam nats bacaan kita akan baca di dalam Markus pasal 5 ayat 1 sampai dengan 20. Itu dikisahkan sebuah kejadian di daerah Gerasa, itu masuk dalam provinsi Gadara. Ada seseorang yang ditawan roh jahat, roh manipulatif itu, sehingga orang itu yang dirasuki oleh roh jahat itu menjadi tidak terkendali, hidupnya tidak teratur, menjadi tidak waras lagi. Tidak waras berarti tidak sehat jasmani dan rohani. Tapi kalau orang waras, itu adalah orang yang sehat secara jasmani, sembuh secara jasmani, dan sehat secara rohani. Itu orang waras. Oleh sebab itu, karena manipulatif iblis itu, maka orang yang dirasuki setan di daerah Gerasa itu menjadi liar, menjadi tidak terkendali. Apa yang dia perbuat di luar kendalinya, karena manipulatif sang iblis itu masuk ke seluruh sendi-sendi hidupnya. Tentu saudara dan saya tidak ingin seperti ini. Seringkali kita juga mengalami di dalam kehidupan kita sekarang ini. Entah itu profesimu apa, seringkali kita termakan manipulatif iblis dalam hidup kita. Dengan mulut kita harusnya mengucapkan kata-kata baik untuk sesamanya, untuk semuanya. Tetapi karena manipulatif iblis, udah, kamu kan sudah disakiti, udah sakitin balik saja. Seperti itu kan. Hati kecil kita ingin berbuat baik, ingin mengampuni. Tapi karena sesuatu itu sudah dibelokkan oleh kekuatan besar. Ingat saudara-saudara, Lucifer jatuh juga ingin menyamai dengan Allah, toh? Maka dia dicampkan, dan dengan sepertiga malaikat mereka dia jatuh ke bumi dan diberi gerilya sekarang. Nah, saya dan saudara sekarang waspada dengan tipu daya, dengan manipulatif yang dibuat sengaja untuk kita. Kita seringkali salah kontrol dalam hidup kita. Kita seringkali mudah menyalahkan orang lain tanpa introspeksi diri. Nah, kondisi seperti inilah yang dialami oleh orang yang dirasuki setan di Gerasa. Bukan main-main. Bukan main-main, banyak. Jadi pendek kata, semua tingkah lakunya, semuanya sudah dikuasai, sudah dimanipulatif. Firman Tuhan katakan, jika engkau memberi tangan kanan, memberi tangan kiri, jangan kasih tahu, jangan sampai tahu. Tapi sekarang sering iblis dimanipulatif lagi sama iblis. Kalau persembahanmu atau sumbanganmu tidak dicatat, nanti kamu tidak dapat nama apa-apa. Nggak ada yang tahu kalau kamu itu baik. Itu iblis seperti itu. Perbuatan baik saja bisa dimanipulatif, seolah-olah iya ya, kalau namaku tidak dicatat menyumbang gereja itu, nanti saya tidak dapat apa-apa.
nanti saya disangkanya tidak nyumbang apa-apa. Sepertinya baik, tetapi iblis menyusupkan unsur keakuannya. Aku harus disanjung, aku harus dihargai. Jadi banyak sekali contoh-contoh yang mungkin kita sudah pernah alami. Mungkin dalam saudara dalam pelayanan. Ingat, hati-hati. Iblis juga bisa memanipulasi motifmu di dalam Tuhan. Manakala saudara lengah, manakala saudara tidak lagi menghargai korban Kristus yang rela mati di atas kayu salib untuk penebusan itu. Manakala pelayanan saudara juga tidak dilandasi oleh kasih korban Kristus, maka pelayanan saudara juga cenderung untuk pribadimu supaya disanjung dan sebagainya. Ingat saudara, hal itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara tentu harus malu dengan kisah ini. Betapa iblis bekerja luar biasa untuk menghancurkan motivasi, menghancurkan masa depan, menghancurkan juga niat baik menjadi niat jahat karena terselubung di dalamnya. Nah, saudara-saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dikisahkan di situ kalau saudara baca bahwa kondisi orang yang dirasuki roh setan, roh iblis itu adalah kondisi yang mengerikan. Dia tidak menjadi diam. Dia tidak tenang, gelisah hatinya. Seolah-olah Tuhan sudah tidak ada. Mengaburkan kasih Tuhan, mengaburkan karya Tuhan atas hidupnya. Menjadi tidak tenang, gelisah. Saling curiga mencurigai mungkin. Dia gelisah, tidak tenang, tidak bisa merenungkan, tidak bisa diam. Orang yang tidak bisa diam karena sesuatu, hatinya dikuasai oleh kuasa kegelapan, dia tidak akan tenang dalam hidupnya. Contoh, orang lain yang beli mobil, kita yang kepanasan, apinya mendidih, sombong, sekarang punya mobil, paling itu buat pamer. Sok tahu. Tetangga kita beli mobil mungkin karena kebutuhan ini perlu untuk kebutuhan mobilitas dia. Sementara kita kalau belum perlu, untuk apa kita panas? Tetapi iblis begitu canggih, begitu luar biasa. Kalau kita sedang tidak dikuasai oleh Roh Kudus, maka iblis kelihatan canggih padahal sebetulnya bodoh. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, hanya kita mengikat diri sepenuh pada Kristus saja, tidak ada kuasa manapun yang dapat menguasai hidup kita. Oleh sebab itu, saudara, berikanlah hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus. Supaya apa? Supaya kita tidak gampang dimanipulasi oleh taktik iblis menghancurkan kehidupan sendi-sendi kehidupan umat-umat Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, digambarkan di situ kalau orang yang dirasuki setan itu sering mencari tempat-tempat yang sunyi, dalam artian menyendiri, atau bahkan dia berjalan tanpa arah. Adakah saudara saat ini sedang merasakan berjalan tanpa arah secara rohani? Saudara rutinitas ke gereja setiap minggu, oke, bagus. Saudara rutinitas ikut komsel, bagus. Saudara ikut ibadah lingkungan, bagus. Tetapi apakah itu hanya sekedar rutinitas? Tetapi secara tindakan perbuatan saudara tidak mencerminkan bahwa saudara adalah orang yang mendekat pada Kristus. Saudara masih bisa dimanipulasi oleh iblis dengan seolah-olah perbuatan baik. Tapi sesungguhnya hati saudara jauh dari Tuhan. Kalau itu yang terjadi, cepat
minta ampun sama Tuhan. Tuhan, ampuni saya. Ternyata selama ini saya berjalan hanya sekedar rutinitas tanpa mengetahui maksud Tuhan dalam hidup saya. Saudara aktif ke gereja, saudara aktivitas rohani apapun itu, saudara akan diuji manakala saudara sedang menghadapi permasalahan. Bagaimana sikap saudara menghadapi itu? Apakah seperti orang gila yang dirasa hanya memukuli diri sendiri, menyalahkan orang lain, menyalahkan diri sendiri? Ingat bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Kalau saudara menyalahkan diri sendiri, berarti saudara menyalahkan Sang Pencipta, yang adalah menjadi tubuh kita adalah bait Allah. Saudara kalau menyalahkan diri sendiri tanpa introspeksi, maka saudara sama halnya sedang menghina Sang Pencipta. Sikap yang terbaik adalah manakala kita menghadapi permasalahan itu, ujian itu, introspeksi diri. Berdoa komunikasi dengan Allah Bapa di sorga. Biarlah kehendak Tuhan, roh Tuhan menuntun kita dengan hikmatnya, memberikan pengertian kepada kita maksud dan tujuan ujian itu terjadi atas hidup kita, tanpa harus mengotori mulut kita dengan menfitnah A, B, C, apalagi membenarkan diri sendiri dengan hal-hal yang tidak baik, memfitnah sana, fitnah sini. Itulah sikap yang terbaik. Kita menyadari betapa berat manakala kita menghadapi jalan buntu, seolah-olah tidak ada jalan keluar lagi. Tetapi ingat saudara-saudara, bukankah dulu pernah dikisahkan Daniel di lubang singa saja bisa diselamatkan oleh Tuhan? Sama halnya kita saat ini. Seolah-olah mungkin kita menghadapi masalah seperti singa yang siap menerkam kita. Andalkan Tuhan, jangan mau dimanipulasi oleh iblis. Iblis tentu akan menggiring kita untuk menyangkal Yesus dalam mulut kita. Saat kita menghadapi permasalahan yang berat, kita akan cari jalan keluar yang lain, dan akhirnya menyangkal Kristus. Itu manipulatif. Karena kedamaian tidak akan kau peroleh manakala kau menghindar dari masalah satu ke masalah yang lain. Tapi justru kau hadapi masalah itu, problem itu dengan kuasa Kristus, dengan bersimpun di bawah kaki Tuhan, maka saudara akan merasakan kedamaian itu. Mari kita belajar hari lepas hari menjadi baik, baik dan baik. Tanpa harus menyalahkan A, B, C, dan D. Tapi kita justru akan berkata, ya Tuhan, kalau aku mendengar firman-Mu, biarlah firman itu untuk aku, bukan untuk orang lain, supaya aku bisa mengoreksi diri sebelum aku mengoreksi orang lain. Biarlah firman yang disampaikan oleh hamba-Mu itu, gembalaku itu, adalah firman untuk hidupku dan keluargaku, supaya aku terbimbing dengan baik melewati masalah-masalah dalam hidupku. Bukan sebaliknya, begitu dengar firman berkata, untung dia nggak datang, kalau dia datang dia kena firman ini, ditegur habis-habisan tuh dia. Tapi kan kita ubah sikap itu. Firman itu buat saya. Firman itu mengoreksi hidup saya, menghibur saya, dan membebat saya, dan mengangkat hidup saya menjadi lebih baik hari lepas hari. Setelah kita menyadari perbuatan kita yang lalu salah, dan bertobat minta ampun pada Tuhan, jangan lagi menyalahkan diri sendiri seperti orang gila ini. Dia tidak kuat menghadapi problem itu karena dimanipulasi oleh iblis, hingga dia memukul dirinya dengan batu, berharap dia bisa mati dan mengakhiri hidupnya. Tapi justru sakit yang dia rasa. Saudara-saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat 6, mari kita akan baca ayat 6. Ini menunjukkan bahwa kuasa Tuhan
lebih besar dari kuasa manapun. Bayangkan, orang yang di Gerasa itu, menurut Alkitab, yang merasuk itu bukan 1 atau 2 atau 3, 1 legion. Dan dituliskan di situ bahwa 1 legion itu biasanya ada 6.000 orang. Dan biasanya berbeda ukuran legion, jumlah. Tapi di Alkitab kata 6.000 pasukan. Bayangkan, 1 orang dirasuki oleh 6.000 pasukan. Pasukan berarti orang-orang yang terlatih. Sungguh luar biasa. Saya ulangi, bahwa kekuatan yang merasuki, yang memanipulasi hidup orang di Gerasa ini adalah kekuatan yang sungguh besar. Bahkan sampai di situ orang itu sampai dirantai. Dan dia melepaskan rantai, tidak mau terikat. Orang yang dirasuki setan adalah orang-orang yang tidak mau terikat, orang-orang yang tidak mau diatur, orang-orang yang tidak mau mengikuti aturan yang berlaku. Ayo, kalau kita kisah ini, kita bayangkan terjadi di hidup kita ini. Waktu kita belum punya jabatan, kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan izinkan saya mendapatkan posisi di perusahaan itu, menjadi manajer dan sebagainya, supaya aku bisa memuliakan nama-Mu Tuhan dengan kedudukan itu. Oke? Tuhan beri. Selang berapa waktu? Tentu pola pikir kita sudah berubah. Yang tadinya karyawan menjadi manajer. Tentu pandangan kita terhadap benda juga sudah berubah. Kalau dulu mungkin waktu masih karyawan, nyicil motor juga yang mungkin ya sebulan itu 700 atau 1.500 atau 1 juta. Itu sudah merasa wah gitu, sudah bersyukur. Lalu begitu naik manajer, tentu pandangannya tentang benda dan sebagainya itu berubah. Baju juga harus yang bermerek, sepatu juga bermerek, karena alibinya nanti kan saya banyak ketemu klien, saya harus penampilan saya harus bagus. Mobil juga saya harus bagus karena saya orang manajer. Ini kan bisikan alamiah setan untuk kita, atau bisikan alamiah yang memanipulasi tujuan awal kita. Lalu begitu kita ngambil mobil mungkin dengan angsuran yang cukup lumayan karena mobilnya mewah, karena supaya dihargai orang karena dia manajer, tentu seperti itu. Mulailah iblis masuk memanipulasi, entah itu istrinya, entah itu anaknya, mulai bekerja. Saya kan di sekolah anaknya manajer, masa saya pakai motor begitu? Harusnya yang 250 cc dan sebagainya gitu. Permintaan anak dulu mungkin tidak masuk akal waktu karyawan, tapi begitu manajer, oh iya ya, masuk akal juga ya. Oke, ambillah kredit lagi. Istrinya juga, iblis memanipulasi lagi. Masa kalau aku arisan ke stop manager itu kok, sesama manajer kok bajunya cuma itu aja. Mereka mau bagus-bagus loh, Pi. Ada yang 15 juta, ada yang 30 juta. Masa aku baju emperan itu, Pi? Neng ini cocok babi bu apa ibu? baju X, baju bekas gitu kan? Nggak mungkin kan? Suaminya, oh iya ya, istriku yang cantik harus, kan istri manajer harus penampilan yang oke. Betul. Lalu mulai dirongrong dengan kehidupan yang sesungguhnya tidak perlu amat, tidak harus memaksakan diri. Cicilan motor, cicilan mobil, anaknya juga harus berpakaian yang, karena anak manajer menganggap harus wah gitu, istrinya juga harus berpakaian wah, belum nilai arisan dan sebagainya. Mulai. Nah, sementara gajinya mulai tertakar nih. Waduh, buat angsuran habis nih, buat ini. Waduh, mulailah iblis main di situ. Lu kan manajer,
Udah, lu bikin aja, spek aja tuh, ada proyek itu, kamu tambah-tambahin itu, yang penting kan semuanya kan oke, kamu kan yang punya pegang komitmen untuk proyek itu jadi atau tidak. Udah mainkan saja, lalu kontraktor itu ya harus setor ke kamu. Ide bagus. Mulailah iblis memanipulasi otak Sultan, seolah itu benar karena untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Iblis lalu mulai berkata, itu kan untuk keluargamu. Kalau keluargamu dihina orang, kamu rela nggak? Kamu kan anak Tuhan. Betul juga ya. Oke deh. Mulai dia ngotak-atik dana perusahaan, setoran dari kontraktor yang lain, dia makan. Iblis menang di situ. Lalu apa di otaknya untuk pelayanan dan sebagainya? Tidak. Semuanya untuk keluarga. Betul memang. Laki-laki berjuang untuk keluarga. Betul memang. Tetapi jangan sampai hal itu dimanipulasi oleh iblis sehingga saudara berbuat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bukan menjadi pelita, tapi saudara menjadi ahli di perusahaan itu atau di mana saudara bekerja. Jadi saudara harus sadar bahwa tipu muslihat iblis itu sungguh kejam. Alih-alih untuk keluarga, tapi ujung-ujungnya adalah menjerumuskanmu untuk berbuat jahat, untuk korupsi mungkin, menggelapkan dana proyek mungkin, dan sebagainya. Ingat saudara, orang yang dirasuki setan di Gerasa adalah cerminan orang yang tidak mau mengikuti aturan, orang yang tidak mau diam, orang yang tidak mau merenungkan apa yang sudah diperbuat. Dia biayaan, kata orang Jawa. Dia tidak mau dikekang, dia maunya sendiri saja, bahkan cenderung menyalahkan dengan. Nah, saudara-saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lalu kita akan baca, setelah kejadian demi kejadian orang itu bertemu dengan Yesus Kristus, maka di situ kelihatan bahwa kuasa Kristus mampu menundukkan setan-setan itu, mengakui kekuatan Yesus. Jadi legion yang merasuk orang Gerasa itu mengakui kekuatan Kristus. Apa urusanmu denganku? Kata iblis itu. Aku tidak ada urusan denganmu. Betul, kamu tidak urusan langsung denganku, tapi dengan umatku engkau berurusan memanipulasi niat baik hidupnya dan sebagainya. Nah, kita akan baca ayat 15. Bagaimana ceritanya di situ, ya? Ayat 16 dikatakan, mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Orang-orang melihat, loh, orang itu bukannya orang yang gila. Sudah sekian lama hidup, tidak mau dirantai dan sebagainya, liar, ganas. Tapi kok tunduk? Tapi kok mau diam di depan Yesus? Ada apa ini? Dikatakan bahwa mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Jadi kekuatan Tuhan itu melebihi kekuatan apapun. Orang yang sudah lama dirasuk setan pun, dikuasai oleh legion bahkan, mampu duduk, mampu berpakaian, dan sudah waras. Bukankah sebelum dikatakan bahwa orang itu tidak mau diam, tapi saat itu kuasa setan look di bawah kaki Tuhan, hingga orang itu yang dirasuki itu bisa duduk,
Artinya bisa memposisikan dirinya dengan baik, dengan beristirahat dengan baik, lebih baik. Mau diam. Orang yang duduk adalah posisi orang yang bisa menerima masukan dan sebagainya. Lain cerita kalau sambil jalan gitu, kurang efektif. Tapi duduk artinya ada penyerahan, duduk. Lalu yang kedua, dia berpakaian. Artinya dia mau mengenakan pakaian yang baru. Tadinya dia hidup tanpa berpakaian, artinya mengumbar aibnya sendiri, mengumbar kejelekannya sendiri. Karena setan memanipulasi semua itu. Tadinya yang tidak memiliki kepribadian, tadinya yang tidak memiliki pengharapan, tidak memiliki penutup. Dikatakan orang itu sudah berpakaian, artinya mau menutupi, mau berubah. Ada perubahan yang signifikan. Pada saat dia belum bertemu dengan Yesus Kristus, orang itu masih dikuasai oleh kuasa kegelapan, hingga hidupnya liar, tidak mau berpakaian, menelanjangi diri sendiri, mempermalukan diri sendiri. Tapi manakala sudah bertemu dengan Yesus, dia akan menjadi malu. Dia mau mengenakan kepribadian yang baik, mengikuti Yesus. Lalu selanjutnya, sudah waras. Ini yang penting. Waras itu artinya sehat jasmani maupun rohani. Itu waras. Secara fisik dia sembuh, secara jasmani, secara rohani dia sudah sehat, sudah baik, sudah sudah mau meninggalkan perbuatan lamanya, menyadari bahwa itu kekeliruan, menyadari bahwa apa yang diperbuat itu salah. Itu waras. Kalau orang tidak waras itu terganggu mentalnya. Jadi apa yang diperbuat itu menurut kehendaknya sendiri. Oleh karena apa? Ingat kisah di dalam Markus pasal 5 ayat 1-20. Karena dirasuki oleh iblis, semuanya dimanipulasi, kebaikan Tuhan dimanipulasi menjadi keburukan. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadi waras artinya sembuh sehat jasmani dan rohani. Dan saudara dan saya sembuh secara rohani, saudara, untuk memuliakan Tuhan. Dulu mungkin kita orang-orang yang tidak waras, ya, saya aku itu. Tapi begitu kenal Kristus, Yesus mengubah hidupku sehingga aku mau berpakaian, tidak menelanjangi diri sendiri depan umum, tidak mengumbar kejelekan orang lain depan umum, tetapi berpakaian. Duduk dan berpakaian artinya kita mau mengenakan pakaian Kristus, kepribadian Kristus, menjadi pakaian hidup sehari-hari sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dan saya dan saudara berharap semuanya itu menjadi sesuatu pengingat buat kita. Kalau saudara mungkin sudah mulai belok arahnya dalam rumah tangga, dalam bisnis dan sebagainya, ingat, jangan-jangan aku sedang dirasuki roh legiun untuk memanipulasi semuanya itu, sehingga aku jatuh dalam Tuhan. Ingat, saudara, kalau saudara sudah memulai merasakan, aku sudah tidak benar nih, bangun, koreksi diri, dan berkata, Tuhan, pimpinlah hidupku, pimpinlah rumah tanggaku, pimpinlah pekerjaanku. Supaya apa? Supaya tidak ada kuasa manapun yang dapat memanipulasi semua. Amin, saudara-saudara. Jadi
Melalui kisah ini yang saudara baca di rumah juga, dalam Markus pasal 5 ayat 1-20, saudara renungkan, saudara baca kembali. Perbuatan besar Tuhan untuk hidup kita. Bukan hanya sekedar kita baca, oh orang kerasukan setan sembuh. Tidak itu. Tapi saudara renungkan. Betapa tidak ada kuasa manapun yang mampu membebaskan orang yang kerasukan setan ini. Karena yang merasuk itu legion. Nah, satu legion saja 6.000 pasukan. Bayangkan. Jadi artinya tidak ada kuasa manapun yang sanggup menundukkan, yang sanggup memenangkan satu jiwa pun. Hanya kuasa Yesus Kristus yang mampu semua itu. Serahkanlah hidupmu pada Tuhan. Serahkanlah masa depanmu pada Tuhan. Serahkanlah rumah tanggamu pada Tuhan. Serahkanlah pelayananmu pada Tuhan. Jangan sampai engkau dimanipulasi oleh kekuatan setan yang masuk dalam tubuhmu, masuk dalam otakmu, masuk dalam pikiranmu, masuk dalam hatimu. Maka tindakanmu seolah-olah baik, tetapi ternyata ujungnya adalah menjerumus. Amin, saudara. Puji Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang sederhana ini dapat disampaikan kepada saudara menjadi sesuatu yang luar biasa. Karena saudara laksana tanah yang subur, sehingga benih itu dapat bertumbuh dalam hidup kita dan berbuah untuk orang lain. Tuhan memberkati saudara. Salam persekutuan tubuh Kristus dan damai sejahtera selalu buat saudara dan saya semuanya. Haleluya. Amin.